Baiklah Ananda, pada sesi ini saya akan fokus untuk membahas hukum Kirchhoff atau Kirchhoff 2 untuk dua loop. Nah, biasanya pengerjaan soal ini akan dikombin dengan hukum satu Kirchhoff, arus masuk sama dengan arus keluar. Bagaimana penerapannya? Perhatikan soal berikut. Pada rangkaian listrik sederhana seperti pada gambar, berapakah besar kuat arus pada I1? Berapa besarnya pada I1? Biasanya ketika Ananda bertemu dengan soal yang seperti ini, kadang ada yang langsung give up, ada juga yang mengerjakan dengan penuh kesabaran. Nah, informasi baiknya, persamaan ini bisa kita menggunakan yang pertama, basic concept dengan menggunakan dua loop, sehingga kita mendapatkan persamaan linear dua variabel. Nanti bisa dicari apakah I1, I2, atau I3. Dan cara yang kedua, untuk soal yang pilihan ganda, saya akan membagikan bagaimana trik cepatnya untuk mengerjakan soal seperti ini. Sekarang saya akan fokus dulu kepada basic concept, karena ketika Ananda memahami basic konsepnya, maka apapun jenis soalnya, seperti apapun soalnya, kalian akan bisa mengerjakannya dengan baik. Kita mulai mengerjakannya. Dari soal, yang ditanya adalah berapakah besar dari I1. Untuk mengerjakannya, kita gunakan dua rumus. Yang pertama, hukum 2 Kirchhoff, dan yang kedua, hukum 1 Kirchhoff. Nah, untuk hukum 1 Kirchhoff, ini nanti akan kita terapkan sigma I masuk atau arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Ini nanti berguna untuk menentukan percabangan dari arus. Misalkan di sini I1, maka akan bercabang sebahagian ke 1 ohm dan satu lagi ke 2 ohm. Jika ini kita misalkan, maaf, ini I1, di sini I2, sini I3. Dengan menerapkan hukum 1 Kirchhoff, maka akan berlaku persamaan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Lalu yang kedua, kita gunakan hukum 2 Kirchhoff. Dengan persamaan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, persamaan ini nanti yang kita gunakan pada dua loop. Kita dapatkan satu persamaan, kita dapatkan lagi satu persamaan, kita combine, ditambah dengan hukum 1 Kirchhoff, akan kita dapatkan apakah I1, I2, atau I3. Sekarang kita misalkan dengan menggunakan loop. Di sini kita misalkan loop 1, bagian sini loop 2. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan arah loop? Untuk menentukan arah loop itu tergantung dari Ananda sendiri. Apakah mau searah dengan arus atau berlawanan arah? Hasilnya nanti yang membedakannya hanya positif atau negatifnya. Jika negatif didapatkan, berarti berlawanan arah dengan arus. Tetapi kalau positif, berarti searah dengan arus. Sekarang kita misalkan untuk loop yang pertama, kita misalkan searah dengan putaran I1. Putaran I1. Nah, sementara untuk loop yang kedua, kita misalkan juga searah dengan putaran I3. Nah, berarti di sini dapat satu persamaan, di sini juga dapat satu persamaan. Kita tinjau untuk loop 1. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Bagaimana bentuk persamaannya? Kita start dari sini. Oke, ini perputaran loopnya. Ketika kita lakukan perputaran loop, maka kutub utama pertama yang ditemukan adalah negatif. Berarti nilai E juga negatif.
Maka kita dapatkan min 6 ditambah 2i1 ditambah 2i2 sama dengan 0. Atau kalau kita sederhanakan 2i1 ditambah 2i2 sama dengan 6. Sama-sama bagi 2, maka kita dapatkan i1 ditambah i2 sama dengan 3. Kita dapatkan persamaan yang pertama. Kita lanjut loop 2 dengan cara yang sama. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Oke. Kita lihat perputaran loopnya, kutub apa yang pertama kali ditemuinya. Oke, boleh misalkan kita startnya dari sini. Maka kutub utama yang ditemuinya adalah positif. Maka tandanya juga positif. Maka kita dapatkan 8 ditambah I3 karena nilai hambatannya cuma 1. Nah, di sini I2 berlawanan dengan arah arus, maka tandanya negatif. Dikurang 2I2 sama dengan 0. Atau I3 dikurang 2I2 sama dengan min 8. Kita dapatkan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dengan persamaan 2 ternyata ada yang berbeda. Ini I1 ditambah I2. Sementara di sini adalah I3 dengan I2. Yang ditanya di sini adalah I1. Otomatis Ananda harus mengubah supaya I3 ini akan muncul I1. Bagaimana caranya? Lihat di persamaan hukum 1 Kirchhoff. I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, berarti I3 sama dengan I1 dikurang I2. Nah, persamaan ini Ananda substitusikan ke sini. Sehingga kita dapatkan I1 dikurang I2 dikurang 2I2 sama dengan min 8. Min I2 dikurang 2I2 berarti min 3I2. Dan I1 dikurang 3I2 sama dengan min 8. Sehingga ini menjadi persamaan 2 I1 I2 I1 I2 berarti sudah bisa kita kerjakan. Ayo kita gabungkan. I1 ditambah I2 sama dengan 3. I1 dikurang 3I2 sama dengan min 8. Yang ditanyakan I1. Biar lebih mudah, maka kita langsung saja I1 yang kita cari. Maka harus kita hilangkan I2 dikali 3 dikali 1. Sehingga kita dapatkan 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 9. I1 dikurang 3I2 sama dengan min 8. Oke, supaya hilang 3I2 dengan min 3I2 harus kita jumlahkan. 3I1 ditambah I1 berapa? 4I1 sama dengan 9 ditambah min 8 1. Maka I1 sama dengan 1/4 atau 0,25 ampere. Jadi kalau Ananda ketemu dengan soal yang seperti ini, fokus dalam mengerjakannya dan penuh kesabaran. Kalau kalian melakukan hal ini, kalian akan mendapatkan hasilnya. Oke. Nah, kabar baiknya, jika soalnya adalah pilihan ganda, maka ada trik cepat untuk mengerjakannya. Dari cara pengerjaan ini yang membutuhkan waktu 5 menit, kadang ketika kita menguraikannya juga mengalami kesalahan, maka dengan trik ini pengerjaannya akan menjadi lebih singkat. Bagaimana caranya? Ayo ikuti langkah yang kedua.